Bab 25. Setengah jam berada di samping Alif, Arumi kini merasakan gerakan pelan dari tangan Alif yang ia genggam. Ia mendongakkan kepalanya, ucapan syukur ia panjatkan begitu mendapati Alif yang kini meringis memegang kepala. Alhamdulillah. Ya Allah, Arumi mengucapkan syukur. Arumi tetap menggenggam tangan Alif. Tangan satunya lagi mengelus lembut kepala Alif. Perasaan bahagia kini menyeruak di hatinya, mata yang tadi terpejam kini terbuka. Arumi memanggil suster yang untung saja masih di sini. Silakan tunggu di luar, Mbak, suster meminta. Walau merasa berat, ia tetap membawa langkahnya pergi dari sana. Sebenarnya Arumi ingin di sini menemani Alif, namun dokter yang juga harus memeriksa Alif membuatnya mau tidak mau harus keluar. 10 menit menunggu, pintu terbuka lebar, memperlihatkan Alif yang di atas brankar tidak lagi menggunakan oksigen. Mau dibawa kemana, dok? Tanya Eliza. Keadaan pasien membaik. Karena sudah sadar, kami akan memindahkannya ke ruang rawat, jawab dokter. Arumi tersenyum senang mendengar penjelasan dokter. Begitu brankar dibawa menuju lorong yang menghubungkan dengan ruang rawat, ia ikut berjalan mengikuti brankar. Sedang Bahri dan Eliza memilih ke ruang administrasi mengurus pembayaran. Arumi. Panggilan dari suara yang sangat ingin didengarnya dari tadi membuat Arumi menoleh. Ia tersenyum, menatap Alif yang tadi memejamkan mata kini tersenyum menatapnya walau Hams menahan sakit yang mendera. Tetap di sini, jangan pergi, ucap Alif dengan suara serak. Arumi mengangguk, memegang tangan Alif yang kemudian dibalas dengan genggaman hangat. Arumi enggak akan kemana-mana, Mas. Senyuman kembali Arumi dapatkan dari Alif. Walau terlihat menahan sakit, Alif tetap tersenyum karena begitu senang dengan kehadirannya. Setelah sampai di ruang rawat inap dan infus Alif juga telah digantung kembali, suster berlalu keluar setelah meninggalkan pesan bahwa pasien belum boleh minum dulu dan jika terjadi apa-apa langsung menekan tombol. Arumi hanya mengangguk, kini tersisa ia dengan Alif. Arumi menatap Alif yang memegang kepalanya. Melihat Alif yang menahan sakit membuatnya tidak tega. Ia memang tidak tahu bagaimana rasanya, yang pasti Alif sedari tadi sudah mencoba tidak mengeluh dan memilih menahannya. Sakit banget, ya, Mas? Tanya Arumi. Alif menurunkan tangannya menahan pusing, ia membuka matanya menatap Arumi yang terlihat cemas. Ia tersenyum dan menggeleng. Arumi semakin menggenggam tangan Alif erat. Jangan pergi, pintanya memohon. Ia bahkan mencium tangan Arumi, membuat hati Arumi bergetar karenanya. Maafkan aku sudah menyakitimu selama ini. Arumi, aku ingin kembali bersamamu, ucap Alif dengan tulus. Arumi tersenyum terharu. Rasa bahagia ia rasakan dalam hatinya mendengar ucapan tulus Alif. Arumi sudah maafkan Mas Alif. Mas cepat sembuh, ya. Arumi gak akan kemana-mana, jawab Arumi lembut. Bahkan suaranya yang menenangkan membuat Alif menatap Arumi dengan mata berkaca. Terima kasih, Mi, maafkan aku karena sudah menyia-nyiakan kamu. Terima kasih sudah kembali di sisiku, ucap Alif dengan penuh rasa. Setetes air mata jatuh ke pipi Arumi. Apa kamu mau kembali bersamaku menjalani pernikahan ini? Lirih Alif meminta. Arumi mengangguk cepat. Keselamatan Alif begitu membuatnya bersyukur, kehilangan Alif adalah hal yang mengerikan baginya. Iya, Mas, jawab Arumi dengan mantap. Alif tersenyum lebar, kembali mencium tangan Arumi dengan bahagia. Desiran aneh mulai Arumi rasakan sering jantungnya yang bergerak tidak normal, ditambah dengan Alif yang mengatakan, terima kasih, istriku, membuat pipi Arumi bersemu merah. Assalamualaikum. Alif dan Arumi sama-sama menoleh mendengar salam Bahri dan Eliza. Alif tersenyum, melepaskan tangan Arumi dari bibirnya, namun tetap menggenggam di sisinya. Waalaikumsalam, jawab Arumi yang disusul Alif. Bahri dan Eliza masuk, berjalan ke dalam menghampiri mereka. Alhamdulillah kalau kamu sudah sadar, ucap Eliza lega. Melihat tangan Arumi bersama Alif yang saling tergenggam membuatnya tersenyum tipis.
"Ayah, Bunda," sapa Alif dan Arumi dengan penuh rasa. Eliza kembali menoleh menatap Alif. Ada perasaan senang begitu Bahri dan Eliza di sini. Apalagi tidak ada aura dingin yang diberikan keduanya seperti sebelumnya. Alif memaksakan tubuhnya untuk duduk, meskipun rasa pusing kembali menghampirinya. Namun ia coba abaikan karena ingin meminta maaf. "Jangan dipaksain," seru Eliza, namun Alif tetap kukuh hingga akhirnya ia bisa duduk dibantu Arumi. Kini bantal menjadi penyangga yang diletakkan di belakang punggungnya. "Alif minta maaf," ucap Alif sambil meraih tangan Bahri yang berada di sampingnya. "Maafkan Alif." Bahri dan Eliza menatap satu sama lain, terdiam sebentar hingga berapa menit kemudian mengangguk. Senyum Arumi dan Alif mereka. Ini sudah Bahri dan Eliza bicarakan sebelumnya. Setelah melihat perjuangan Alif meminta maaf untuk bisa bersama Arumi, hingga mengejar mobil dan kecelakaan, membuat hati keduanya sedikit terbuka, lebih lagi melihat Alif yang benar-benar berubah. Mereka juga ingat permintaan Arumi setelah salat duha tadi. "Ayah, Bunda," panggil Arumi lirih. Mereka kini duduk di depan bangku, masih menunggu. "Kenapa, sayang?" tanya Bahri. Arumi menghadapkan badannya pada Bahri dan Eliza yang menatapnya serius. Matanya berair. Dua kemungkinan orang tuanya setuju atau bisa jadi tidak. "Arumi sudah maafin Mas Alif," ucap Arumi dengan lembut. Arumi melihat ketulusan, kejujuran, serta penyesalan dari Mas Alif. Arumi kembali menjeda ucapannya, menatap orang tuanya dengan penuh harap. Arumi mau kasih kesempatan buat Mas Alif. "Ayah sama Bunda tolong izinin Arumi," pinta Arumi memohon, dengan tatapan penuh harap kepada orang tuanya. Arumi hanya bisa menunduk, berharap orang tuanya mau mengizinkannya dan memaafkan suaminya. "Apa kamu yakin?" tanya Bahri. Arumi mengangguk mantap. Bahri mengambil napas pelan sebelum akhirnya mengatakan akan mendiskusikannya nanti bersama Eliza. "Ayah tahu sekarang kamu sudah berubah," ucap Bahri dengan lembut. Eliza melirik Bahri, memang mereka telah memutuskan memberi kesempatan untuk Alif. "Kami izinkan kamu memperbaiki lagi, termasuk hubungan rumah tangga kalian," ucap Bahri membuat senyum Alif mereka. Alif melirik Eliza yang juga mengangguk. "Alif janji tidak akan menyakiti Arumi lagi," ucap Alif memegang kata-katanya dengan tulus. "Tapi ada syaratnya," sanggah Eliza. Tentu saja tidak semudah dan sebatas itu mengizinkan Alif. Bahri dan Eliza sebelumnya juga sudah mempersiapkan syarat untuk membuktikan kesungguhan Alif, mereka tidak ingin putri mereka disakiti lagi. "Apapun syaratnya akan Alif lakukan, Bunda," ujar Alif yakin sambil melirik Arumi. "Kali ini, apapun akan ia lakukan agar bisa bersama Arumi. Bunda tahu kamu sudah berubah, perjuangan kamu juga sudah cukup membuktikan. Tapi ketika telah dikecewakan, kepercayaan tidak lagi seperti pertama kali," ucap Eliza sambil menatap Arumi yang kini tersenyum berterima kasih kepada orang tuanya. "Janjilah, Alif, kamu akan membahagiakan putri Bunda dan tidak lagi membuatnya menderita. Kami begitu menyayanginya, jangan biarkan kami kecewa untuk kedua kalinya," ucap Eliza kembali menatap Alif. "Karena jika itu terjadi, ayah dan Bunda tidak akan lagi memaafkanmu." Alif mengangguk, menyetujui syarat yang diberikan mertuanya. Arumi akan ia jaga dengan sepenuh hatinya. Ia berjanji tidak akan lagi membuat Arumi menderita karenanya. Alif sudah bertekad mulai hari ini ia akan membahagiakan Arumi, istrinya. "Terakhir, ayah dan Bunda mau kamu selama sebulan tinggal di rumah Bunda. Dengan ini, Bunda tahu kesungguhan kamu," ujar Bahri. Alif mengangguk. Alif menyepakatinya, "Bunda. Lelaki sejati adalah dia yang benar-benar menepati janji. Ayah harap setelah ini kamu memperlakukan putri ayah dengan kasih sayang." "Ayah akan pegang kata-katamu, Alif," tambah Bahri. Alif mengangguk tersenyum. Kini, ia menarik perhatiannya untuk menatap Arumi dan kembali menggenggam tangan istrinya hangat. Alif mencintai Arumi dan Alif tidak akan lagi membuat Arumi terluka, ucap Alif dengan tulus. Ucapan itu membuat Arumi tidak bisa lagi menyembunyikan air mata bahagianya,
terharu sekaligus merona secara bersamaan. Bersambung.